Saya melengkapi Pak Ikrar ya. Itu pertanyaan dari Wahyu, pertanyaan dari mana tadi ya, soal konsistensi. Ada seorang mantan presiden Amerika Serikat yang saya lupa, tapi dia statementnya yang saya ingat benar. Kekuasaan itu seksi. Karena dia seksi, dia menarik bagi siapa saja, bahkan menarik bagi dirinya sendiri. Nah, saya dengan Mas Ikrar ini pernah diberi amanah. Bolehlah disebut sebagai pernah berkuasa gitu ya, Mas Ikrar ya. Seksi memang. Sangat seksi. Punya daya tarik, punya daya magis yang luar biasa gitu. Yang kalau kita nggak punya kontrol diri, nah di sini yang disebut dengan self control. Kontrol diri yang baik, kita memang terperangkap masuk ke dalam kubangan kekuasaan itu. Sekaligus kita mencoba membatasi diri kita untuk tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang memang berbahaya. Saya sering diprotes oleh teman-teman di Jakarta itu, karena setiap Jumat sore saya mesti pulang ke Jogja. Senin pagi saya ke Jakarta. Dia bilang, Bung, sekali-sekali kumpul dong. Nyanyi-nyanyi di karaoke gitu kan. Golep, dan seterusnya. Saya hindari yang begini-gini nih Wahyu. Yang dunia-dunia entertain yang menurut saya itu wilayah tingkat sensitivitasnya tinggi itu. Gitu ya. Sekali kita terperangkap di situ, rasanya kita bisa sulit keluar tuh, masuk ke situ. Jadi tumbuhkan kekuatan kontrol dalam diri kita untuk tidak masuk. Nah itulah gunanya kita ini berpikir, belajar, rasional. Apalagi saya masih karena ini dosen. Masa pulang-pulang ke kampus jadi hantu kan ya malu dong. Saya pernah ditawari profesor, Mas Ikrar. Dia bilang, mumpung Anda jadi ketua KY, kumpulkan aja, bikin aja pidato, lalu disertasi yang dulu ditulis lagi, kebijakan-kebijakan apa yang you buat di Komisi Yudisial, jadiin buku dan itu anggap sebagai nanti pidato pengukuhan. Saya bilang terima kasih Pak, tapi saya ini dosen. Kalau saya jadi guru besar, haruslah saya berangkat dari kedosenan saya, bukan karena kedudukan saya. Nggak ada relevansinya. Kalau tiba-tiba saya jadi profesor, saya pulang ke Fakultas Hukum, ayam aja tertawa. Ini orang bagaimana ceritanya? Jadi profesor, dan ada banyak orang status menteri, status ini jadi profesor memanfaatkan mekanisme ini, yang saya tolak. Saya nggak mau. Saya bilang nggak apa-apa nggak jadi profesor. Emangnya sesuatu yang sangat penting sekali. Saya sangat hormat pada mereka yang punya gelar itu dengan jatuh bangun mendapatkan dengan reputasi akademik yang baik. Jadi kembali, self control yang baik yang kedua di situ yang secara sistem, Wahyu. Ini ada yang menarik. Waktu saya mau mendirikan Ombudsman Jogja, ada yang nama Ombudsman daerah. Saya punya kesempatan ke San Francisco, ketemu dengan ketua Ombudsman San Francisco itu. Jadi saya tanya kepada dia tinggalnya di King County namanya. Jadi di San Francisco itu ada King County. King County itu pulau di mana orang bisa hidup mengatur dirinya sendiri di King County itu. Dia punya pajak sendiri, dia punya sistem pengairan sendiri, rumah sakit sendiri, apa-apa sendiri. Nah, saya bilang untuk apa Amerika punya ombudsman? Ini kan negara sudah hebat. Dia sambil tertawa dia bilang, kekuasaan itu setiap saat bisa menyimpang. Setiap saat bisa menyimpang. Oleh karena itu mesti dijaga dengan kontrol. Pelayanan publik ini harus dikontrol. Karena setiap pejabat pelayanan publik potensi menyimpang. Dan ini harus dihentikan. Harus di-stop. Harus dikontrol. Inilah sistem yang harus dibangun. Jadi jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja. Itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik. Ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikrar ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisaan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai.
Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap. Datang belakangan. Saya masih keras Mas Butet itu. Terus jawab, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Memangnya saya jadi komisaris? Enggak. Jadi saudara, yang pertama itu. Yang kedua, saya pernah mendampingi 2 pemantau pemilu Eropa. Waktu saya ketua KPU Jogja, Mas. Ketemu Sri Sultan. Sebelum, dalam perjalanan itu saya bilang, Bung, kami ini baru memulai demokrasi. 2004, pemilu yang pertama. Kami baru memulai demokrasi. Jadi mohon maaf kalau Anda melihat banyak ketidakberesan. Sambil dia tepuk saya. Dia bilang, Denmark, Swedia itu telah 200 tahun lebih mempraktekkan demokrasi. Dan kami terus memperjuangkan demokrasi. Hingga hari ini. Itu kata-kata dia luar biasa tajamnya itu. Nah terakhir, ini yang paling memalukan saya sendiri. Saya ceritakan kemana-mana ini. Suatu ketika, kita ada acara di suatu tempat di negara lain. Biasa short course. Udah lama nggak makan nasi, Mas. Carilah warung Vietnam. Pergi kami kira-kira 20 kilo lah dari pusat kota itu. Ya, naik taksi, ketemu warung Vietnam. Dalam perjalanan kita dengan gagah perkasa memperkenalkan diri sama supir taksi ini. Kami dosen fakultas hukum, mengajar hukum ini, menceritakanlah. Pulang-pulang, jam kira-kira 12:30. Lampu merah menyala. Kompak kami berdua bilang, Pak supir, lewat aja. Ini kan tengah hutan. Siapa yang mau lewat nggak bakal ada apa-apa. Dia sambil membalikkan badannya ke belakang melihat muka kami berdua sambil mengatakan begini. Kalau saya langgar rambu-rambu ini, sama artinya saya meruntuhkan 250 tahun bangunan hukum negeri ini dalam hitungan detik. Ini keluar dari mulut seorang supir taksi. Betapa hebat sistem mereka bangun, sehingga aturan itu sudah menjadi built-in di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan kultur berhukum. Di mana penegakan hukum itu levelnya sudah substantif. Bukan lagi formal. Kalau kita kan lagi formal nih. Kalau ada si baju coklat, kita berhenti. Kalau ada baju coklat, kita berhenti dalam berlalu lintas. Gitu kan? Iya, ada tukang semprit, ada di situ, kita berhenti. Tapi kalau enggak kita lewat. Nah mereka sudah di level itu. Apakah kita bisa mencapai itu? Bisa. Tapi memang harus dibangun. Gitu ya. Jadi kembali, mempertahankan integritas itu memang pekerjaan yang harus diperjuangkan sepanjang hidup kita. Nggak bisa sekali jadi. Karena cobaannya itu, tantangannya itu, godaannya itu luar biasa menggodanya. Bukan hanya godaan-godaan uang, non uang juga datang. Terima kasih. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Coklat termasuk saya sebut
Listio Sigit yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Terus di online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian tambang-tambang ilegal, semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya mengawal. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Sosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara. Dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya, tanpa ampun. Itu yang kita lihat bajunya sederhana itu. Ninggalin yang membesarkannya. Yang membawanya dari pabrik pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta, memindahkannya jadi karena presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok. Demi apa? Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Tadi yang kita bicarakan kan pesawatnya yang dipakai Kaisang. Supaya orang nggak salah, pesawatnya nggak dipakai Bobby, lain lagi memang. Bobby itu pesawatnya Embraer. Nah, ya jenisnya Embraer Legacy, kode penerbangannya atau kode lambungnya itu VP Charlie London. Itu terdaftar di Cayman Island. Tapi itu milik pengusaha Medan di guys. Asian Capital Group nama perusahaannya. Okay. Nama orangnya saya tahu persis, tapi sementara kita inisial saja. Orang Indonesia. Orang Indonesia. RA. Ya, RA ini punya usaha yang kemarin salah satunya sudah tertangkap karena konsorsium 303. Dah. Oke. Ini datanya valid juga nih? Valid ya. Kalau nggak valid saya nggak berani bicara di TV nasional seperti Ayus. Oke, luar biasa teman. Penumpangnya turun dan dibawakan beberapa tas gitu ya, gitu. Langsung masuk ke sebuah mobil Alphard gitu ya, Alphard hitam gitu, tanpa melalui bea cukai atau melalui pemeriksaan. Ya, saya tidak mempermasalahkan itu. Mungkin saja dia memang lagi pulang dari kota, bukan di luar negeri ya gitu. Kalau di luar negeri salah besar itu ya. Masa barang-barang dibawa masuk gitu saja tanpa bea cukai. Tapi asli atau tidak video itu? Ya, membuat rekayasa video itu sulit. Jadi saya pastikan bahwa video itu asli ya, tidak ada rekayasa sama sekali. Kalau memang benar cerita-cerita di balik itu semua yang terjadi. Di saat bangsa ini, masyarakatnya atau rakyatnya sedang berjuang di jalan, ya sedang berjuang mempertahankan demokrasi, ada yang sampai dipukuli, ya sayang juga sebenarnya karena itu terjadi benturan antara petugas dan juga mahasiswa atau dengan rakyat yang sebenarnya tidak perlu karena ada begal demokrasi. Pasangan ini enak-enak dengan ceritanya lagi di Amerika menggunakan private jet. Ketika Inggar membuat Desta was-was. Kebutuhan pribadi itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama milik pribadi dan digunakan untuk pribadi. Itu namanya konsumsi pribadi. Yang kedua bukan milik pribadi tapi digunakan untuk pribadi, diketahui seluruh negeri, kemudian dikuliti. Nah, itu namanya jet pribadi. Nah, di sisi lain nih Mas, banyak sebenarnya juga anak muda yang ingin berpartisipasi gitu, ingin kritis di media sosial, tapi kadang terjerumus jadinya ikut olahraga jempol tidak etis gitu ya, terjerumus ke hate speech, bullying, hate comment. Nah, kira-kira gimana sih Mas supaya kita tetap, mungkin pesan-pesan dari Mas Anies lah gitu, gimana supaya kita tuh tetap sifat kritis tapi menunjukkan tinggi juga etika dan integritas? Gampang aja, udah ada contohnya. Jangan dulu, nanti Anda akan dapat masalah di kemudian hari. Betul nggak? Iya. Jadi
gunakan ini dengan bertanggung jawab. Kalau hari ini Anda ngapain apa saja di sini, apalagi lupa password, Anda akan menghadapi masalah yang luar biasa nanti. Benar nggak? Tapi kalau yang Anda tulis di sini adalah gagasan, yang Anda tulis di sini adalah pikiran ke depan, kepedulian. Sampai kapanpun Anda tidak pernah takut untuk direview atas apa yang semua Anda tuliskan. Nah, jangan sampai Anda tulis hari ini, nanti anak cucu malu iris-iris terus. Ya? Gitu sih. Agak luar biasa jawabannya, jadi udah ada contohnya. Jadi teman-teman harus lebih smart lagi dalam bersosial media, nggak hanya anak muda, semua anak-anak yang ingin memiliki gagasan lebih baik menggunakan HP-nya juga dengan lebih smart ya. Kenapa orang-orang pada mikir kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran? Pertama, karena dia sendiri yang ngaku akun Twitternya RKGBRN. Nah, akun ini pernah diucapin selamat ulang tahun sama Mas Kaesang. Kedua, Juni 2014, Pak Andi Arief pernah nuduh kalau Pak Jokowi nyembunyiin anak pertamanya. Fufu Fafa ngamuk. Nah, lu tahu kapan Mas Gibran pertama kali muncul di media? Oktober 2014. Tahun yang sama dengan tahun Fufu Fafa bilang bahwa dia nggak sembunyi. Akun Twitter Cilipari, adminnya itu Mas Gibran sendiri. Nah, Cilipari dan Fufu Fafa pernah posting hal yang sama di waktu yang berdekatan. Misal, mereka sama-sama main God of War 4 di pekan pertama gamenya rilis. Mereka juga pernah nyari gunting di hari yang sama. Masalahnya, guntingnya spesifik banget, yang ada di stack gunting PIK. Keempat, 2015, Cilipari pernah bilang akun Kaskusnya ke-ban lagi. Di tahun yang sama, Fufu Fafa sempat hilang dan baru muncul lagi di tahun 2016. Tenggelamkan kasus PIK, kasus anaknya Mulyono itu si Samsul, yang digerebek karena narkoboy itu, tenggelamkan beritanya, sudah ditenggelamkan sama baser-basernya itu. Makanya seorang Mulyono, ya kan, sudah membayar baser, padahal waktu digerebek itu ada artis-artis juga loh. Artis, ada pejabat, ada ini ikut menghisap narkoboy. Kan serem. Para pejabat, para artis pesta narkoboy, rakyatnya yang membayar mereka. Artis-artis itu dipuja-puja nih sama pendukungnya. Tahu nggak artis sapaan yang ikut di PIK itu? Ada RA, ya kan? Ada teman-temannya itu. Banyak sih. Ada pengusaha-pengusaha juga. Pokoknya rame-rame waktu digerebek itu. Tapi kan lolos. Karena siapa yang digerebek? Anaknya Mulyono. Siapa yang berani nangkep anak Mulyono? Padahal nggak ada yang berani. Karena apa? Mereka itu, ya kan, oknum aparat itu di bawah kendalinya Mulyono. Mana mungkin bisa ini. Langsung tenggelamkan beritanya. Langsung ditenggelamkan sama basernya. Sama badan cybernya itu. Nggak ada sekarang. Beritanya lenyap. Ditelan bumi. Selawaras. Orang ini adalah Dr. Sutanto SHMA, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menandatangani surat keterangan yang dikeluarkan Kemendikbud pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan nomor 9149-KS-KS-2019, di mana surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006, di mana yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.
Padahal perlu kalian ketahui bahwa UTS Inset yang sekarang berubah menjadi UTS College di Sydney, Australia, itu merupakan lembaga pendidikan jalur lanjutan atau pathway untuk ke University of Technology Sydney atau UTS, yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Australia yang berlokasi di Sydney, kota terbesar di Australia. Kebetulan saya menemukan salah satu artikel tentang UTS Inset Sydney di salah satu majalah terbitan Vietnam. Saya terjemahkan dan saya bagikan kepada kalian semua sebagai referensi data bahwa di dalam artikel majalah tersebut dapat dijumpai syarat pendaftaran untuk masuk ke UTS Inset Sydney, Australia adalah: pertama, di mana syarat akademik